Halo teman-teman, kembali lagi di playlist fungsi if. Di video ini kita akan belajar lookup pengganti if bersarang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jadi kita di sini punya 4 sheet, yang masing-masing sheet itu punya data yang berbeda dan juga ada sheet yang sumbernya itu tersusun secara vertikal, ada juga yang tersusun secara horizontal. Kita akan mencoba fungsi lookup sebagai pengganti if bersarang. Gitu ya. Dan saja kalau pakai if bersarang, berarti cara nulisnya sama dengan if, ya kan? D7 ini, shift 3, sama dengan shift 1, jangan lupa dimutlakkan, maka kembalikan pagi, ya kan? Jangan lupa dimutlakkan Fn, F4 atau F4. Tapi jika D7 ini sama dengan shift 2, jangan lupa dimutlakkan. Kenapa yang ini aja yang dimutlakkan, yang ini enggak? Karena biar nanti ketika kita tarik ke bawah atau double klik, ini geser. Tapi kalau sumbernya ini tidak geser gitu ya. Maka kembalikan siang. Jangan lupa Fn, F4. Tapi kalau selain itu, selain shift 1, shift 2, berarti kan shift 3, kembalikan malam. Jangan lupa Fn, F4. Tadi kita buka kurungnya berapa ini? Ada 2. Berarti kita nutupnya juga ada 2. Gini ya. Kita tekan enter. Nah, shift 3 itu adalah malam. Coba kita double klik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau pakai lookup gimana? Kalau pakai lookup kan tinggal sama dengan lookup. Nih, lookup value-nya sama. Ini D7. Kemudian lookup vektornya kita menggunakan ini shift. Ya kan? Jangan lupa dimutlakkan biar nanti tergeser. Kemudian result vektornya kita menggunakan ini. Ya kan? Jangan lupa dimutlakkan. Apakah hasilnya bakal sama? Kita tutup kurung satu aja, kita tekan enter. Nah, hasilnya sama kan? Malam. Coba kita double klik. Nah, sama semua ini. Nah, ini sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP kan juga seperti itu. VLOOKUP, shift 3, table array-nya kita pakai. Kalau VLOOKUP, tabel array-nya itu kita pakai ini. Jangan lupa dimutlakkan. Kolom indeksnya yang kedua. Kemudian range to up-nya kita pilih false exact match. Enter, kita double klik. Nah, gitu teman-teman. Jadi terdapat perbedaan ya. Terdapat perbedaan kalau lookup dia itu nggak ada kolom indeks, terus nggak ada exact match atau approximate match gitu. Nah, jadi lookup ini juga lebih fleksibel teman-teman. Coba kita bikin ini terbalik. Nah, kadang kita butuh nge-lookupnya itu dari kanan ke kiri ya kan. Coba kita balik, kita geser ke sini. Nah, untuk lookup ini bisa menangani data seperti ini. Coba ya. Kita coba sama dengan lookup, kemudian D7, kemudian lookup vektornya, berarti tetap ini ya, shift ini. Jangan lupa dimutlakkan. Nah, untuk result vektornya kita pilih yang ini. Jangan lupa dimutlakkan. Kurung, tekan enter. Nah, tetap bisa. Jadi bisa kanan ke kiri. Beda dengan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP tidak bisa. Nah, kita coba ya. Pakai data yang bawah sini. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya ini. Kemudian tabel array-nya berarti kan ini. Kalau VLOOKUP ya. Kemudian FNF4. Kemudian kolom indeksnya berarti apa tuh? 1 ya kan. Kita pengen mengembalikan yang ini. Kemudian ininya false. Satu kurung, hasilnya seperti apa? Nah, ini teman-teman. Jadi itu perbedaannya lookup dan VLOOKUP. Jadi lookup ini lebih fleksibel, bisa kanan ke kiri. Cuma lookup ini nggak ada argumen
kolom indeksnya. Beda dengan VLOOKUP yang ada nih kolom indeksnya. Oke teman-teman. Kemudian coba ya kita yang ini, yang ada skalanya. If bersarang, ketikkan sama dengan if oh, if D7 kurang dari apa nih 30, maka kembalikan kemudian if D7 kurang dari 60, jangan lupa dimutlakkan ya, kembalikan D, jangan lupa dimutlakkan. Kemudian if D7 kurang dari 80, jangan lupa dimutlakkan, maka kita kembalikan D, ya kan. Kemudian if D7 kurang dari 90, maka kembalikan, jangan lupa dimutlakkan, kembalikan B. Selain itu berarti A, ya kan. Kita tutup kurung, untuk kurungnya berarti ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tekan enter. Jawabannya di sini C, ya kan. Kan tulisnya di sini 60 sampai 79 itu C. Kita double klik. Nah, CBD ABC. Nah, kemudian lookup ini bisa teman-teman. Lookup ini tinggal sama dengan lookup. Lookup value-nya ini, lookup vektornya itu di sini. Kemudian jangan lupa dimutlakkan, result vektornya itu di sini. Jangan lupa dimutlakkan, kita tutup kurung, tekan enter. Nah, gimana? Sama kan teman-teman? Kita double klik. Nah, sama kan. Nah, ini juga sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Value ini tabel array. Kalau VLOOKUP itu caranya ini ya, langsung dua ini ya. Jangan lupa dimutlakkan. Kolom indeks yang kedua, ya kan. Kemudian ini adalah true approximate match. Dan kita tutup kurung, tekan enter. Nah, bedanya itu ya. Kalau di sini nggak perlu ada tadi approximate match, dia langsung otomatis mencari nilai terdekat. Gitu. Nah, gimana sama? Kalau kita balik tadi udah kita cek, udah bisa. Atau kita mau cek lagi deh. Kita cek lagi. Kita balik. Kita balik. Grade-nya itu yang di sini. Nah, untuk lookup P sama dengan lookup value-nya ini, kemudian lookup vektornya yang ini ya kan, FNF4, kemudian result vektornya yang ini, FNF4, tutup kurung, tekan enter. Nah, bisa kan. Kalau VLOOKUP pasti sudah tidak bisa. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan bahwasanya jika data tersusun vertikal, penggunaan lookup dari skala terkecil dari atas ke bawah. Coba kalau kita balik apakah berjalan? Ini 90, 80, 60, ini 30, ini 0. Ini E, ini D, ini C, ini B, ini A. Nah, nggak jalan kan teman-teman. Jadi untuk yang ini sama ya. Untuk lookup itu dia bisa atau dia tidak bisa dari bawah ke atas. Dia bisanya dari atas ke bawah. Nilai terkecil gitu ya.
Tapi untuk bedaan dengan VLOOKUP, dia bisa dibalik, nggak harus dari kiri ke kanan. Kalau VLOOKUP kan pasti dari kiri ke kanan. Kalau lookup dia bisa dari kanan ke kiri, gitu. Teman-teman langsung lanjut ke ini. Kalau if bersarang sama aja, sama dengan if D7 nih sama dengan nih L6, maka kembalikan pagi. Tapi jika D7 sama dengan shift 2, maka kembalikan siang. Selain itu, kembalikan malam. Ya kan? Tutup kurung 2 kali, tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk lookup ini bisa. Jadi nggak cuma di vertikal saja, lookup ini bisa. Coba ya, coba lookup value-nya ini, kemudian lookup vektornya kita pakai yang ini ya. Kemudian result vektornya, oh tadi jangan lupa dimutlakan. Sorry, di sini jangan lupa dimutlakan juga. Kemudian result vektornya jangan lupa dimutlakan. Tekan enter. Nah, gimana? Sama kan teman-teman? Kalau lookup berarti kan sama dengan lookup. Kemudian di sini kita pakai D7. Kemudian tabel arraynya kita pakai yang ini. Tekan F4. Kemudian row index numbernya 2 berarti ya. Kemudian dengan lookupnya kita pakai exact match. Nah, itu gimana teman-teman? Berarti lookup ini dia bisa fleksibel, dia bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Bahkan ketika dibalik pun bisa. Ayo, untuk kali ini silahkan teman-teman coba balik sendiri. Kita lanjut saja di skala. Kalau skala sama dengan if D7, ya kan, lebih dari, kita pakai lebih dari ya, lebih dari sama dengan 90, maka kembalikan, oh jangan lupa dimutlakan, kita kembalikan A, oh kurang titik koma, kita kembalikan A, akan F4, kemudian tapi jika B7 lebih dari sama dengan 80, maka kembalikan B. Tapi jika D7 lebih dari sama dengan 60, kembalikan apa? C, ya kan? Tapi jika D7 lebih dari sama dengan 30, ya kan? Maka kembalikan D, ya kan? Selain itu, kembalikan E, ya kan? Kita tutup kurung. Katakan enter. Nah, jawabnya adalah C. Kita double klik. Nah, CBDA BC. Kalau lookup tinggal sama dengan lookup. Lookupnya yang ini. Kemudian lookup vektornya kita pilih ini. Kemudian jangan lupa dimutlakan. Kemudian result vektornya kita pilih yang ini. Jangan lupa dimutlakan. Kita tutup kurung. Tekan enter. Nah, bisa kan teman-teman? Kita double klik. Nah, ini sama. Kalau lookup kan tinggal sama dengan lookup. Lookup value-nya ini
Kemudian tabel arraynya yang ini jangan lupa dimutlakkan. Untuk row indeksnya kita pilih 2. Kemudian yang ini kita pilih approximate match. Untuk kurung tekan enter. Nah, kita tinggal double klik ya teman-teman. Jadi yang perlu catatan juga penggunaan lookup untuk data yang tersusun secara horizontal seperti ini itu dari skala terkecil dari kiri ke kanan. Atau kalau teman-teman masih penasaran pengen nyoba, coba deh dibalik dari kanan kiri. Jadi 90A, terus 80B, terus 60C, terus di sini 30D dan seterusnya. Kalau mau nyoba silakan ya teman-teman. Gitu. Jadi perbedaannya kalau kita bisa garis bawahi antara lookup dan VLOOKUP. Kalau lookup itu dia nggak ada kolom indeks dan row indeks, dia nggak ada ya. Tapi dia bisa fleksibel, dia bisa datanya itu dari yang jadi sumbernya, yang jadi lookup value-nya itu dari kanan ke kiri. Kalau VLOOKUP HLOOKUP kan dia terbatas. Kalau VLOOKUP itu datanya harus di yang paling kiri, data untuk lookup value-nya ya harus di paling kiri. Kalau ini kan di paling kiri seperti ini. Lookup juga seperti itu, harus datanya yang di paling atas. Tapi kalau lookup dia itu bisa dari kanan ke kiri, bisa dari atas ke bawah. Nah, teman-teman bisa nyoba nih. Misalkan nilai taruh di bawah, grade taruh di atas. Ini bisa coba. Kemudian kelemahannya dari lookup, dia nggak ada kolom indeks dan row indeks. Jadi dia hanya terbatas pada 2 kolom saja. Itu teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.